Langit biru pagi menanti. Assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada program studi Sistem Informasi mata kuliah ini akan membantu untuk mengelola data dan mengambil keputusan efektif. Mata kuliah ini akan membuka wawasan tentang peran teknologi dalam efisiensi dan inovasi. Mari kita pelajari bersama. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini ada dua, yaitu CPL 9, mampu melakukan analisis kebutuhan pengguna dan manajemen proyek sistem informasi dengan pendekatan yang tepat untuk memastikan keberhasilan implementasi. Lalu CPL 10, mampu mengelola layanan teknologi sistem informasi untuk kebutuhan industri, serta berperan sebagai konsultan dalam strategi transformasi digital organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK sebagai berikut. CPMK Yung Disem 922 mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna secara mendalam melalui teknik seperti wawancara, survei, dan observasi untuk menyusun spesifikasi yang sesuai dengan tujuan sistem informasi. CPMK Sentu 923 mampu merencanakan dan mengelola proyek sistem informasi dengan memilih pendekatan manajemen proyek yang sesuai. CPMK Sentu 924 mampu memonitor dan mengevaluasi kemajuan proyek sistem informasi untuk memastikan implementasi yang tepat waktu dan sesuai spesifikasi, serta melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan kebutuhan atau kendala. CPMK 725 mampu mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan layanan teknologi informasi di organisasi, termasuk pemantauan kinerja, keamanan data, dan pemeliharaan sistem. Hai, calon master pengetahuan. Kita akan membahas sesuatu yang bisa mengubah permainan di organisasi kalian, manajemen pengetahuan. Ini bukan cuma istilah keren, tapi sistem untuk mengumpulkan, mengatur, menyebarkan, dan menggunakan pengetahuan di dalam organisasi. Tujuannya, meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi apa itu manajemen pengetahuan? Intinya memanfaatkan informasi yang dimiliki individu, kelompok, dan seluruh organisasi. Ada dua jenis pengetahuan utama. Pengetahuan tacit, yang bersifat pribadi dan sulit ditransfer, dan pengetahuan eksplisit, yang mudah didokumentasikan dan dibagikan. Bayangkan punya harta karun informasi di ujung jari. Manajemen pengetahuan menggunakan alat seperti sistem manajemen basis data, aplikasi kolaborasi, dan platform berbagi pengetahuan untuk mewujudkannya. Di sini, teknologi informasi berperan penting dalam menyimpan dan mengatur pengetahuan, membuatnya mudah diakses semua orang di organisasi. Tapi tunggu, dengan banyaknya pengetahuan yang beredar, keamanan jadi super penting. Masuklah keamanan sistem informasi. Ini tentang melindungi sistem informasi dari ancaman yang dapat membahayakan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Anggap saja seperti satpam digital. Ini yang perlu kalian tahu. Keamanan sistem informasi melibatkan beberapa komponen kunci. Keamanan jaringan untuk mencegah akses ilegal lewat internet, keamanan data untuk menjaga data dari ancaman fisik dan digital, keamanan perangkat lunak untuk melindungi sistem dari malware dan pelanggaran keamanan, dan keamanan operasional untuk memastikan kebijakan dan prosedur diterapkan secara konsisten. Kenapa ini penting? Karena menjaga kepercayaan pengguna dan memastikan kelancaran operasional organisasi. Sekarang, kita tambahkan sedikit sihir masa depan, kecerdasan buatan, atau AI. AI adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pembuatan sistem yang bisa meniru proses berpikir manusia. AI memungkinkan mesin belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan atau prediksi tanpa campur tangan manusia. Ada beberapa jenis AI. AI sempit, dirancang untuk tugas spesifik seperti pengenalan wajah atau rekomendasi produk. AI umum, yang bisa menangani berbagai tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia, meskipun masih dalam pengembangan. Pembelajaran mesin, bagian dari AI yang memungkinkan mesin belajar dari data dan meningkatkan kinerja tanpa pemrograman eksplisit, dan pembelajaran mendalam, teknik yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memproses data besar dan kompleks seperti gambar atau teks. AI berperan penting di banyak bidang, dari otomatisasi proses bisnis hingga analisis data besar dan peningkatan pengalaman pengguna dengan sistem rekomendasi. Namun, penerapan AI juga disertai pertimbangan etis dan sosial, seperti privasi dan keamanan data.
Singkatnya, manajemen pengetahuan, keamanan sistem informasi, dan kecerdasan buatan adalah 3 aspek yang saling terkait dan penting untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi untuk tujuan bisnis dan organisasi. Manajemen pengetahuan butuh sistem yang aman dan efisien, sementara AI dapat meningkatkan kemampuan untuk menganalisis dan menggunakan pengetahuan yang ada. Jadi, begitulah. Menguasai manajemen pengetahuan bisa jadi kunci kesuksesan organisasi kalian. Siap merevolusi cara kalian menangani informasi? Ayo mulai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kami percaya bahwa setiap dari kita memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif. Mari kita jadi agen perubahan bersama dan semoga kita dapat mencapai tujuan bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bina Dharma Bermutu.